Selamat pagi kawan-kawanku sekalian. Dalam kesempatan kali ini ada kabar bahagia, yaitu dalam persyaratan saudara kita non-muslim masuk ke Islam. Bahagianya yaitu mereka orang muslim lebih dulu, karena ada yang bisa menemani kalian untuk beriman, ada yang bisa bersama kalian untuk beribadah, dan ada yang bersama kalian untuk membangun hubungan satu sama lain dengan dalih dan dengan tujuan kebaikan. Dalam kesempatan kali ini saatnya kebangkitan mu'alaf. Kebangkitan para mu'alaf ini adalah tidak bisa dihentikan oleh siapapun dan sepihak selain ketakwaan dan keimanannya runtuh. Apabila keruntuhan itu terjadi, maka sia-sialah segala perjuangan keimanannya selama ini. Dalam kesempatan kali ini, bagaimana perjuangan seorang mu'alaf ini? Semoga di tayangan kali ini tidak ada kekecewaan kawan-kawan semua dalam berinteraksi satu sama lain. Dan saya yakin dan percaya itu bahwa kalian bisa memberikan komentar dan berkontribusi untuk membangun dan membantu membangkitkan semangat para mu'alaf, semangat para pejuang, dan semangat para pemberi mandat. Jangan disia-siakan, karena kesempatan itu adalah emas. Apabila emas itu jatuh di tempat yang tidak baik, maka hasilnya tidak baik. Dan apabila emas itu dipegang oleh orang benar, maka dia adalah terjaga harganya dan terjaga keutuhannya. Begitu pula dengan keimanan mu'alaf ini, teman-teman semua. Kalau dia sedang mu'alaf, jagalah dia, lindungilah dia. Semoga tidak lagi berbalik arah di jalan yang tidak benar. Semoga konsisten di jalan yang dia pilih. Begitu juga para murtadin yang pindah agama dari Islam. Semangatlah kalian untuk melakukan kebaikan, minimal kebaikan di dunia ini dan kebaikan akhirat kalian. Tidak ada kerugian kedua belah pihak apabila satu sama lain meninggalkan keyakinan itu, dan tidak ada untung satu akan yang lain apabila kedua agama ini sambil berpindah-pindah. Tetaplah kau istiqomah, siapapun kawan-kawan yang memeluk agama Islam. Tetaplah konsisten di Kristen apabila engkau Kristen pindah agama dari agama Islam ke agama Kristen. Mungkin itu saja teman-teman, saksikan video kali ini. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Tuhan. Saya maha lain menurut diri. Sekian dan terima kasih. Aku dulu sempat pisah sama mama sama papa, jadi aku tinggal sama tanteku ini. Terus jadi kemana-mana aku ngikut, dimana dia pergi gitu loh. Ada dia mau khotbah di mana aku ngikut. Jadi aku Kristennya ngikut aja gitu loh, karena dia udah biayain aku gitu. Terus itu aku sempat kayak sekolah kom apa ya, aku lupa. Pokoknya sekolah sebelum baptis. Oh, katekisasi, komuni ya bilang. Sekolah komuni. Setahun? Enggak sampai setahun. Berapa bulan? Sebulan 2 bulan. Oh, komuni. Oke. Itu kan aku pertesan kan soalnya kan. Itu di Kuningan itu. Terus dan itu tuh juga semacam kayak katekisasi berarti ya. Dan tanteku yang paksa sih. Tanteku yang paksa untuk aku dibaptis. Kamu mau 17 tahun. Jadi kamu harus dibaptis kayak gitu mintanya dia. Terus ya udah aku kayak oh ya udah ya
ya udah ya Tan, kayak gitu. Jadi semua ngikut aja omongannya dia. Lalu setelah sempat nggak kemarin itu dibaptis ini ya? Udah dibaptis. Udah dibaptis. Itu pas di usia 17 tahun. Iya, usia 17 tahun. Pas usia 17 tahun dibaptis. Nah, aku mau nanya, dirimu mulai kan perjalanan dari umur 17 tahun. Bentar. Sekarang umurnya 25. 17 ke 25 berarti kan 8 tahun tuh. Nah, mulai ngerasa nggak enak, maksudnya ngerasa ragu dan segala macam itu pas di kapan? Sebenarnya pas ragunya itu usia berapa ya? 20 mungkin ya. Aku sempat nanya ke mamaku. Sempat nanya tertunggal. Oh, Tritunggal. Apa? Aku bingung ya tertunggal ini. Mama coba bilang, udah percaya aja Yesus gitu. Percaya Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus juru selamat kita. Gitu. Pokoknya aku dipaksa untuk percaya aja. Jadi aku nggak diajarin betul. Gitu. Dan kamu nggak mencari tahu tentang si Tritunggal itu sendiri, hanya ke mamah aja. Ke mama aja. Ke mamah aja. Mama aja. Berarti selama di umur 20 tahun. Nah, itu ngerasanya gimana? Kan berarti kan kamu udah ngerasa ngeragu tuh bertahun-tahun. Apakah hanya puas di satu titik itu atau gimana? Sampai kamu memutuskan untuk kembali ke fitrah. Itu ya mengalir gitu aja sih, karena aku lagi-lagi ngikut orang tua, ngikut tante. Jadi kayak ya udahlah, nggak aku ambil pusing gitu loh. Ditambah lagi aku waktu itu enjoy karena di lagu-lagunya sih. Setiap gereja lagu-lagunya yang bikin aku enjoy gitu loh. Apa namanya? Aku tahu nggak ada kekosongan gitu loh. Ada kekosongan, tapi di lirik lagu itu ini gue banget kayak gitu. Ini yang gue rasain sekarang kayak gitu. Jadi dimana kau nyanyi lagu rohani pasti nangis gitu. Jadi aku jadi nggak fokus, nggak fokus. Ya udahlah, ikut aja. Emang ini jalannya kayak gitu. Oh iya, kayak gua. Nah, sampai kamu nih kemarin itu kan sampai kamu memutuskan untuk kembali ke fitrah, apa yang sampai menguatkan kamu untuk mohon maaf ya, spill dikit, karena katanya dia ngefans sama aku. Karena ngelihat video aku bersama dengan waktu diskusi sama Ko Dondi. Bener gak sih? Iya. Itu gimana? Maksudnya apa yang dirasain gitu? Kok bisa gue sampai menjadi inspirasi? Aduh, ya ini contohnya. Maaf ya, maksudnya maaf aku ceplos ya, karena ya apa adanya gitu maksudnya. Ya ini contohnya aja lah. Apa ya, cepat ceplosnya nggak menegangkan gitu loh. Kalau kayaknya Makabilda nggak menegangkan gitu loh, humoris gitu loh. Wow. Orang kocak. Koplak apa kocak? Kocak. Oh, bukan koplak. Kocaknya pakai H tapi kocak. Iya. Tadi yang ngasih video itu siapa? Iya, awalnya gimana? Maksudnya sampai kamu, gue bener-bener udah mantep nih. Kan pasti ada jalan ceritanya dong, gitu. Jalan ceritanya itu memang balik lagi ke beliau yang di sana. Oke. Ya, beliau yang di sana ini memberikan edukasi. Nggak ada paksaan sama sekali. Di sini dia mau ngasih aku edukasi, terus memberikan pengetahuan tentang Kristen dan Islam gitu. Terus kalau kamu mau lebih tahu, kita nonton sama-sama Ko Dondi gitu. Awal nontonnya itu yang pendeta ya sudahlah. Oh ya sudahlah. Itu awal nonton Ko Dondi. Iya. Pendeta itu. Terus pas aku nonton kayak, kok pendetanya ngamuk-ngamuk gitu kan. Lah ngape dia? Oh iya, gue tahu tuh. Iya, kok ngamuk-ngamuk terus sampai minta pulang. Lah kagak betah dia. Panas. Iya, terus aku tuh kayak di situ aku makin
seru nih gitu kan, seru nih, berarti memang ada something wrong gitu loh. Apa namanya, kenapa sampai pendeta ini nggak mau lanjutin tuh video. Terus ternyata benar sih yang setelah beberapa video aku tonton Kodondi selama setahunan lebih. Oh, udah nonton setahun? Iya, udah ngikutin Kodondi udah cukup lama. Premier nggak? Enggak sih. Nggak apa-apa, kita nonton iklan aja. Terus habis itu sempat kayak aduh, ngerasa jadi sama ini yang aku Sembah? yang aku sembah nabi gitu kan. Jadi apa namanya, sama ini aku nangis ya cuma karena liriknya menyentuh gitu loh, menyentuh dengan terlalu keadaan, kritis. iya, menyentuh dengan keadaan aku gitu loh. Terus Berarti yang debat sama Pendeta Heno juga nonton? aku kadang suka lupa namanya Heno kok yang botak. namanya. Ingat? Aku nonton enggak deh kayaknya. Aku nontonnya yang ini, yang anaknya Aussie. Oh. Bule. Eh? Anaknya Kayak Aussie. Oleh kayak Amerika. Amerika. Pak Herman itu, Pak Herman. Iya, Pak Herman. Itu lagi sampai ini diliput aja ya. Iya. Sampai kayak aku ngomong, "Hah? Ih, sumpah Bapak tuh lalit banget ya." Kayak gitu. Sampai kayak gitu aku terus Pak Kodondi udah ngomong kayak ya ampun, Kodondi udah ngulang. Iya, Gue juga gemes nonton itu. Kodondi sampai udah ngomong ngulang-ngulang kan. Terus itu panjang banget kan sih kok Iya, 7 durasinya. Ya, panjang banget. Terus itu sampai aku cepetin. Oh ya? Apa sih durasinya? Maksudnya jadi ngomongnya cepet gitu loh. Iya. Speednya. Terus ya itu abis itu ke Kawilda tontonannya. Aku Terus nontonnya. maksudnya gini, kenapa bisa sampai ke gue gitu kan, maksudnya pede banget ya gue ya. Katanya soalnya spill dikit, dia nggak bilangnya, katanya gue sangat inspiratif. Wow, inspiratif dari mana, Gitu. Maksudnya sampai kenapa bisa sampai memutuskan, maksudnya gini, kenapa lo sampai ini loh, karena Kak Wilda nih yang mantepin gue, itu gimana ceritanya? Karena gue ngeliat lu guru sekolah minggu, Kak. Oke. Gue ngeliat lu guru sekolah minggu, terus yang dimana dulu gue juga sekolah minggu gitu kan. Dulu gue sekolah minggu, tapi sekolah minggunya udah kayak main-main. Gambar-gambar Tuhan Yesus, warnain. Iya. Kayak playgroup jadinya gitu. Iya. Itu waktu umur berarti itu kalau nggak warnain berarti umur TK itu 5 sampai 7 tahun, 5 sampai 6 gitu. tahun. Jadi gue ngerasa kayak wah, keren juga ya Kak Wilda ya gitu kan. Guru sekolah minggu dari keluarga yang Kristen banget deh. Terus habis itu Pakai D ya. pakai D. Banget deh. Terus habis itu dari keluarga Batak ya. Batak. Nah, itu. Jadi kayak Kak Wilda aja bisa apa namanya? Memutuskan gitu loh. Aku yang keluarga aku ini juga aku mau kasih tahu mamaku dulu Islam. Mamaku dulu Islam. Terus abangku juga udah Islam. Harusnya aku juga gampang lah masuk. Iya. Apa namanya? Enggak untuk kembali ke fitrah gitu, aku jalannya nggak susah gitu loh, karena udah ada sempat buka jalan dari abangku. Terus habis itu mamaku dulu Islam, terus masuk ke Kristen gitu. Oh, dulu mamanya Islam, masuk waktu nikah masuk ke Kristen. Oh, oke. Cuman ceritanya mama sih dia masuk Kristen sebelum nikah, ceritanya mama. Alasannya waktu itu ingat nggak mamanya masuk Kristen apa ketemu Yesus? Iya, ketemu Yesus. Dia bilang katanya pas dia sholat tahajud, dia dengar seperti bayangan Yesus deh, kalau nggak salah. Seperti bayangan Yesus datang terus minta dia untuk pindah lah gitu intinya. Inilah aku. Ya itu dia sebut Yohanes. Lagi-lagi ya Yohanes kan itu. Yohanes 4 ayat 16. Iya, Yohanes berapa? 14:6. 14 ayat 6. Aku lah jalan. Iya. 14:6. Iya, Yohanes 14 ayat 6. Aku lah jalan kebenaran. Oke. Nah, enggak, maksudnya gue masih penasaran gitu. Maksudnya gue masih penasaran sampai ya oke, gue memang maksudnya gue memang guru sekolah minggu dan gue memang pengajar anak-anak sekolah minggu bertahun-tahun ya, maksudnya bertahun-tahun gitu.
Tapi sampai lo, ini lo, gue mantep nih. Yang menguatkan itu apa gitu? Sampai Yang menguatkan itu tentang keselamatan. oke. Ya maksudnya Wilda, Poin di, yang- di videonya Wilda itu poin apa Poin yang apa paling yang lo bikin diingat? menguatkan lo itu sampai lo di gue sesuai dengan yang gue temuin Apa gitu. jangan-jangan iblis berjasa gitu? Iya. Bukan. Aku kadang suka lupa sama ayat-ayatnya. Dia bilang waktu Kak Wilda, waktu Kodoni nge-ska, iya lagi. Iya, pokoknya Oh. kamu tuh selalu ngomong iya lagi kayak gitu. Oh. Dan aku jadi ngomong iya lagi. Tapi maksudnya di situ memang bener ya, maksudnya gini, yang gue rasain tuh di saat bener-bener gue ngerasa jujur gue kayak dikulitin sama Kodoni beneran. Dikulitin. Iya, di bener-bener kayak dibuka, bener-bener dibuka otak gue tuh kayak ini loh sebenarnya lo tuh ibaratnya kalau kasarnya lo tuh dibodohin selama bertahun-tahun, ini lo kebenarannya gitu sebenarnya kan gitu. Jadi makasih ya sudah karena saya qadarullah ya qadarullah. Itu sebenarnya yang gue pikir itu adalah udah jalannya Allah ya untuk melalui gua memberikan jawaban terhadap diri Musa untuk memilih kembali ke fitrah. Nah pada saat kembali ke fitrah gimana rasanya? Enggak Kan sih. apalagi punya background mamah yang dulu muslim, abang yang muslim juga, terus saat ini kamu kembali ke fitrah itu gimana rasanya? Yang pasti saya lega banget, dan aku udah jadi lebih dekat sama kakak aku. Kakak aku yang pertama itu yang udah mualaf. Kebetulan Itu tinggal di di Jakarta Bandung. juga? Oh di Bandung. Oke. Leganya kenapa Tes? Leganya kenapa? Pengen tahu gua. Aduh, aku nggak bisa deskripsiinnya. Oh. Jadi Kayak kayak, plong, iya kayak plong, terus kayak nggak punya beban. aku setiap sujud, setiap sholat itu selalu nangis gitu loh. Selalu nangis kayak Berjarak dulu. Hah? Dulu berjarak sama abang. Oh, apa namanya? kirain leganya karena nggak nyembah manusia lagi. Iya, leganya tuh udah dipertemukan. Apa namanya? Aku harus bersujud dengan ke siapa, berdoa dengan siapa gitu, meminta sama siapa kayak gitu. Oke. Gimana Guys. perasaannya setelah pada saat muslim sholat pertama tuh gimana? Apa yang membuat gue nggak tahu ya apa yang lo rasain, tapi maksudnya kalau gue jujur ya, gue mau spill dikit yang gue rasain pas gue sholat pertama tuh gue kayak gitu loh. Jadi kayak aduh ternyata gini ya, kayak plong semua, kayak nggak ada beban semuanya tuh kayak dek gitu. Itu nggak, maksudnya sama nggak seperti itu sampai nangis setiap sujud kalau gue, tapi gue nggak tahu kalau misalnya lu. Jujur Li, Iya sholat pertama. sholat pertama aku lega karena udah bisa gerakannya. Iya, maksudnya aku beberapa kali berulang-ulang terus, salah terus gerakannya, karena aku kebetulan diajarin sama beliau sama adiknya, kan diajarin. Salah kak, itu kakinya masih kelihatan. Salah, ininya jangan begini, tangannya harus gini, kayak gitulah. Terus, jadi aku ngerasa kayak, ternyata emang cukup sulit ya kayak gitu. Kok sulit ya ternyata sholat gitu kan. Terus aku ngerasa keren banget orang-orang muslim di luar sana gitu loh, harus ngelakuin itu sehari 5 kali gitu. Terus pas aku dimana udah bisa dilepas, apa namanya, beliau udah bilang udah bisa nih dilepas, udah sholat, aduh leganya minta ampun. Tapi pas doa kayak gini tangan aku gemeter, bener-bener gemeter. Terus nangis, yang pasti aku nangis. Dia lihat juga, saksinya dia lihat aku nangis. Terus kenapa nangis? Apa? Lega. Akhirnya aku bisa sholat. Terus Gue merinding lagi. akhirnya aku bisa apa? Berdoa, bersujud, menyembah yang benar gitu loh. Masya Allah. Jadi itu aku nangis sesenggukan. Sedih Iya sedih aku juga mau ceritain. Sedih aku. Terus Taruh dong, jangan kecepatan dong. Taruh dulu. Gimana sih? Nih, gue pengen nanya. Waktu
Waktu Tessa nonton videonya Wilda, kan kira-kira 3 jam tuh. Ngelihat Wilda dikit-dikit iya lagi gitu kan. Terus berapa lama setelah nonton videonya Wilda, akhirnya Tessa mutusin aku juga mau masuk Islam ah. Yang Kodondi itu nanya, aduh aku suka lupa firman Tuhan ya. Pokoknya Kodondi ada bilang, berarti kalau kayak gitu Paulus fitnah. Oh, iya fitnah gitu Yesus. deh, fitnah Iya, Yesus iya. itu. Nggak, setelah itu berapa lama? Oh, berapa lama? Berapa lama Tessa memutuskan Oh, untuk memutuskan. masuk Islam setelah nonton itu? Apa ya? Seminggu, 2 minggu? Masih ini sih waktu Kak Wilda yang sama keluarga ada masalah. Oh, sebulan. Berarti 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Oh. Kan yang gue percekcokan itu kan gue Itu aku masih nonton. November. Gue cekcok sama keluarga di 27 Desember kan. Ya, sebulan lah, sebulan. Oh. Sebulan 2 bulan. Nah, kamu syahadat di bulan Februari. Iya, 2 bulan. 2 bulan. Karena kan video lu kan ini kan pas Desember. malam Natal kan? Iya. Iya. Nah, pas Yang- malam Natal. Yang gua nobar di Gunung Tua. Nobar dong. Nobar pakai layar tancap. Heboh tuh. Bener-bener heboh banget. Nah, waktu Tessa memutuskan mau masuk Islam, terus kasih tahu orang tua nggak? Iya, kan aku on the way ke sini aku kasih tahu Mama. Oh, ngasih tahu orang tuanya pas on the way ke sini? Iya. Oh, sialah. Sebelum-sebelumnya udah ngasih tahu. Udah ngasih tahu. Oh, udah. Dulu izin mah izinnya. Iya. Oke, nah Jadi, reaksi orang tua gimana waktu itu? Mama ngirimin video-video dari Tete, TikTok maksudnya. Oh, TikTok. TikTok. Iya, aku singkat. Itu singkat. Kamu biasa singkatan. Iya, takut tadi ini kan. Apa sih namanya tuh? Pokoknya gitulah, kan sebut merek kan. Iya. Iya. Terus aku dikasih kirim-kirim itu video-video dari online itu. Terus Joni, video Joni bukan? apa? Videonya Joni. Joni itu siapa? Itu Joni Elia bukan? Oh, enggak, Elia Mama malah nggak suka sama Elia Imran itu. Terus aku bingung banget sama mamaku ya. Sampai sekarang aku bingung. Aku nanya, Mama percaya Isa itu nabi? Iya. Loh, Makanya. terus? Terus aku kayak terus ini emang ngapain perdebatkan dari chat-chat aku yang sebelumnya? Udahlah Kak Sa, aku dipanggil Kak Sa di rumah. Udahlah Kak Sa, kalau Kak Sa emang kekeh mau pindah silahkan, langsung kayak gitu. Cuman aku balik lagi kayak apa namanya? Karena Mama itu orang tuaku, aku mau tolong kasih aku petunjuk. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Tolong kasih aku petunjuk kalau Yesus adalah Tuhan. Tessa bilang gitu ke Aku bilang mamanya. gitu. Jadi dia nantangin balik mamanya. Iya. Iya. Tessa Lalu nanya Mama, terus, ke mamanya. Apa namanya? Mama nyuruh aku buka-buka video yang dikirim dan aku nggak suka lihat-lihat video-video itu. Gitu. Terus dia ngirim-ngirimin bom-boman, dia ngirim-ngirimin. Pokoknya dia ngirimin apa namanya orang Muslim yang bertindak kejahatan gitu loh. Kekerasan. Terus aku bilang, Mah, yang buat Mama kolot itu jangan lihat orangnya. Lagi-lagi ini dari Kodoni. Jangan lihat orangnya. Di Kristen kalau aku cari tahu juga banyak. Aku bilang kayak gitu. Jadi kita lihat lagi kalau orang yang bertindak itu yaitu orang yang salah gitu. Kalau aku ngomong oknum, dia bilang kalau dia bilang oknum. Iya, itu memang oknum Islam gitu kan. Itu Mama tahu. Tapi sebanyak itu oknumnya. Itu dia bilang. Jadi aku malas jadi ada perdebatan. Terus Mama nggak jawabin aku yang soal pertanyaan aku itu. Yesus adalah Tuhan. Terus aku bilang ini, kalau Mama bisa dapetin firman Tuhannya di mana, kasih tahu aku tetap di Kristen. Aku bilang kayak gitu. Mama nggak bisa jawab. Mama potong kalimat aku tetap di Kristen. Terus habis itu di chat itu tuh pas aku bilang on the way ke sini, dia memanas otaknya. Dia bilang apa namanya? Kamu bilang itu adikku yang ngechat. Soalnya pas aku bilang, Ma, aku on the way untuk mualaf ke Kodondi gini. Dia cuma ngirim stiker nangis. Nggak aku ladenin lagi. Adikku tiba-tiba ngechat. Adikku kebetulan pelayanan di gereja di Jogja. Terus habis itu si adikku ini ngomong, lu jahat ya, Sa, lu tega
lu tega, lu udah bikin kita kecewa semua gitu kan. Nggak dibilang ninggalin Yesus. Itu dia mama forward ke adikku forward ke aku. Chat aku yang tetap aku- di Yesus, tetap di Kristen. Heeh. Terus habis itu, nih lu padahal udah ngomong ini ke mama, kenapa lu tega malah ini nih, gitu. Dipotong. Terus aku kayak gini, hah, apa dia? Di jalan aku hah? Terus habis itu, astagfirullahaladzim, aku selalu ngucap astagfirullahaladzim sampai tiga kali gitu. Aku ngerasa kayak tenang gitu, aku ngucap astagfirullah walaupun aku masih belebet, masih Nggak apa-apa. berbelit-belit gitu. Terus apa namanya? Pada saat jalan ke sini kamu kasih tahu dan mama memanas dan kirim-kirim itu semuanya. Terus setelah itu, setelah kamu mualaf, kamu kasih tahu lagi ke mama. Ma, aku sudah mualaf. Pernah kepikiran nggak kenapa Cindo jarang yang muslim? Kalau menurut saya sebagai seorang Cindo, yang pertama adalah faktor sejarah. Saya nggak tahu sejak kapan suku Tionghoa atau Chinese masuk ke Indonesia. Mungkin kalau ada yang punya pengetahuan tentang sejarah, bisa komen ya di bawah. Nah, tapi suku Tionghoa atau Chinese itu masuk ke Indonesia memang sebagai non-muslim. Artinya, butuh effort dan ketertarikan untuk masuk agama Islam. Masalahnya, ada dua faktor lagi yang menurunkan ketertarikan Cindo terhadap agama Islam. Faktor kedua adalah framing media. Berita-berita negatif tentang Islam, khususnya tentang anarkisme atau terorisme, itu menurut saya sangat mempengaruhi pandangan Cindo terhadap Islam, bahkan pandangan non-muslim secara umum. Padahal kita tahu itu kan oknum ya, tapi jadinya agama Islam yang jelek. Nah, faktor yang ketiga menurut saya adalah masih banyak umat Islam yang belum menunjukkan Islam itu yang sebenarnya kayak gimana. Saya waktu kecil jarang banget ngelihat orang sholat 5 waktu di masjid, perempuan berkerudung syar'i, padahal itu kan salah satu identitasnya Islam. Jadi ya logis, dengan dua faktor tambahan tersebut, Cindo semakin sulit untuk tertarik sama agama Islam. Kalau ada pendapat lain silahkan komen ya.